Halo sahabat sehat, kali ini kita akan membahas tentang bawang dayak, umbi ajaib penakluk kanker dan diabetes mellitus. Mungkin Anda masih asing dengan tanaman herba yang satu ini. Tanaman herba asal Borneo ini merupakan salah satu tanaman herba yang dipercaya mendatangkan manfaat kesehatan. Bawang dayak dipercaya berperan sebagai anti kanker, pencegah penyakit jantung, peningkat imunitas, anti peradangan, dan anti pendarahan. Bawang dayak berasal dari Amerika tropis. Tak heran jika tanaman herba satu ini disebut dengan nama bawang sabrang. Karena untuk mencapai berbagai daerah tertentu, tanaman herba ini harus menyeberang terlebih dahulu. Sementara itu, di Indonesia, tanaman herba ini lebih dikenal dengan nama bawang dayak karena salah satu tanaman khas Kalimantan Tengah. Bahkan, bawang sabrang atau bawang dayak sudah dikembangkan secara khusus sebagai tanaman obat di Kalimantan Tengah. Bawang dayak merupakan tanaman berumpun atau bergerombol dan berbatang basah dengan ketinggian tanaman mencapai 50 cm. Umbi panjang, berbentuk bulat telur, berwarna merah seperti bawang merah dan tidak berbau. Daun bawang dayak berwarna hijau beriga, mirip anggrek tanah. Bunganya berwarna putih dan biasa mekar pada sore hari selama beberapa jam. Bawang dayak memiliki nama latin Eleutherin americana Mer. Hal ini dikarenakan adanya kandungan senyawa aktif eleutherin dalam bawang. Bawang dayak memiliki sinonim Eleutherin palmifolia Mer. Selain itu, bawang dayak juga memiliki berbagai sebutan nama. Antara lain, bawang dayak, Palangkaraya dan Samarinda, bawang lubak, Samarinda, bawang kapal, bawang merah hutan, bawang hutan atau kambe, Dayak, bawang sabrang, bawang kapal, Sumatera, babawangan berem, bawang siem, Sunda, bawang siem, brambang sabang, teki sabrang, lulua sapi, Jawa, bawang sayup, Melayu. Namun ada beberapa orang yang menyebutnya sebagai bawang berlian atau bawang Arab. Kandungan senyawa aktif dalam bawang dayak. Bawang dayak mengandung berbagai senyawa aktif meliputi naptoquinones dan turunannya seperti elecanacin, eleutherin, eleuterol, eleuthernol. Selain itu, bawang dayak juga mengandung alkaloid, saponin, triterpenoid, steroid, glikosida, tanin, fenolik, dan flavonoid yang dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. Khasiat dan manfaat bawang dayak. Sudah sejak lama bawang dayak dimanfaatkan sebagai obat aneka penyakit, antara lain sembelit, susah buang air kecil, radang usus, disentri, luka, bisul, muntah, hingga penyakit kuning. Bukan hanya itu, beberapa penyakit berat seperti kanker payudara, diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperkolesterol dipercaya dapat diatasi dengan bawang dayak. Meskipun demikian, studi mengenai manfaat bawang dayak untuk kesehatan masih belum banyak dilakukan. Kandungan naptoquinones dalam bawang dayak dikenal sebagai antimikroba, antifungal, antiviral, dan antiparasitik. Selain itu, naptoquinones memiliki bioaktivitas sebagai anti kanker dan antioksidan. Bukan hanya naptoquinones, kandungan alkaloid, flavonoid, glikosida, dan saponin juga mendatangkan khasiat kesehatan, yakni sebagai hipoglikemik atau penurun kadar glukosa darah untuk terapi penderita diabetes mellitus. Sebuah studi preklinis yang dilakukan oleh Sa'roni dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada Cermin Dunia Kedokteran tahun 1992 menyatakan bahwa bawang dayak memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan, antioksidan, penangkal radikal bebas. Tahukah Anda bahwa bawang dayak berkhasiat sebagai anti-melanogenesis atau mencegah timbulnya bintik atau titik-titik hitam di kulit, dan antioksidan atau menangkal radikal bebas. Hal ini disebabkan oleh kandungan senyawa golongan alkaloid, flavonoid, steroid, glikosida, glikosida antrakinon,
dan saponin dalam bawang dayak. Menurut Dr. Sukrasno MS, farmakolog dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, bawang dayak kaya akan antosianin, senyawa pewarna alami yang memberikan warna merah pada bawang dayak. Menurut Profesor Dr. Sidik Apoteker, Guru Besar Emeritus Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, antosianin merupakan antioksidan yang berperan menetralkan radikal bebas. Berkurangnya radikal bebas dalam tubuh, resiko untuk menderita penyakit kanker, jantung, dan diabetes semakin berkurang. Fenolik sederhana dan naptoquinons, agen anti kanker. Menurut Depadua dan kawan-kawan, dalam Plan Research of South Asia tahun 1999, kandungan fenolik sederhana, tanin, quinins, dan antosianin dalam bawang dayak merupakan senyawa yang memiliki efek terhadap pengobatan kanker. Sebuah studi yang dilakukan oleh Vita Permanasari, mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM, menyatakan bahwa ekstrak bawang dayak memiliki kemampuan untuk menghambat perkembangan sel kanker darah manusia. Sebuah riset alamiah yang dilakukan oleh Himawan Budi Tiastomo dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara membuktikan ekstrak bawang dayak dapat menurunkan tingkat ekspresi cyclin E sel kanker rahim manusia. Turunnya aktivitas cyclin E menyebabkan terjadinya apoptosis atau kematian sel kanker. Sementara itu, menurut Peter Babula, peneliti di Department of Natural Drugs, University of Veterinary and Pharmaceutical Science, Republik Ceko, naptoquinons dalam bawang dayak merupakan senyawa yang berperan sebagai agen anti kanker. Bawang dayak pemelihara kesehatan ginjal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Arnida dan kawan-kawan dari Farmasi Universitas Lampung menjelaskan ekstrak bawang dayak dapat menurunkan kadar kalsium urin, meningkatkan volume air seni selama 24 jam, dan menurunkan pH air seni. Aktivitas diuretik pada bawang dayak bisa memudahkan penghancuran dan pengeluaran batu ginjal. Eleuterol, eleuterinosid, eleuterinosid A, dan eleutherinosid B pelawan diabetes. Bawang dayak dapat dimanfaatkan untuk mengobati diabetes. Maria DPT Gunawan Putri dan kawan-kawan dari Divisi Bioscience Universitas Hokkaido, Jepang berhasil mengisolasi 3 senyawa aktif dalam bawang dayak, yaitu eleuterol, eleuterinosid A, dan eleutherinosid B. Ketiga senyawa ini dipercaya mampu mengatasi diabetes mellitus. Eleuterinosid A dalam bawang dayak berperan menghambat alfa-glukosidase pada permukaan membran sel usus, berperan untuk memecah pati dan disakarida menjadi glukosa. Jika aktivitas alfa-glukosidase terhambat, maka penyerapan glukosa juga terhambat sehingga kadar gula dalam darah akan berkurang. Sementara itu, menurut Valentia Indrajati, herbalis di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kandungan alkaloid dalam bawang dayak memiliki aktivitas hipoglikemik atau penurun kadar glukosa darah. Bagian yang biasa digunakan pada bawang dayak adalah bagian umbi dan daunnya. Bawang dayak dapat digunakan dalam bentuk segar, simplicia, manisan, atau bubuk. Ramuan terapi kanker. Bahan: 20 gram irisan bawang dayak kering, 20 gram irisan umbi temu putih kering, 20 gram rumput mutiara kering, 10 gram keladi tikus kering, 10 gram sambiloto kering, 5 gelas air atau 1 liter. Cara membuat: rebus semua bahan hingga tersari menjadi setengah bagian. Saring dan minum selagi hangat sebanyak 3 kali sehari, masing-masing sebanyak 200 ml. Waktu minum sebaiknya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Ramuan obat sembelit. Bahan: 50 gram bawang dayak segar, cuci bersih, parut, setengah gelas air panas atau 100 ml. Cara membuat: peras parutan bawang dayak, kemudian saring, tambah hasil parutan dengan air panas. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore hari, masing-masing 1/4 gelas. Demikianlah sahabat sehat video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap sehat ya.